Berikut. Nah, apa yang akan kita lakukan dengan guru penggerak, program guru penggerak ini? Pertama, kita akan melakukan proses rekrutmen dengan suatu proses yang sangat intens, suatu proses di mana kami akan memberikan kesempatan terbesar guru-guru terbaik, baik guru PNS maupun juga guru honorer, untuk bisa menjadi apply, ya, memasukkan aplikasi mereka untuk menjadi guru penggerak. Lalu akan ada programnya, ya. Bayangkan kalau untuk guru baru namanya program PPG. Guru penggerak pun punya programnya untuk melatih potensi kepemimpinan mereka, melatih potensi mentorship mereka, kemampuan mereka untuk membantu guru-guru lain, kemampuan mereka untuk melakukan perubahan di dalam masing-masing institusi pendidikan mereka. Jadinya ada programnya, ada sekolahnya, ya. Dan yang lulus baru menjadi guru penggerak. Pada saat mereka lulus, Kemendikbud beserta akan komit bekerja sama dengan semua pemerintah daerah, semua kepala dinas, untuk memastikan bahwa guru-guru penggerak ini akan bisa berdampak besar di dalam lingkungan sekolahnya, dan juga menjadi bibit-bibit yang akhirnya menjadi kepala sekolah penggerak, pengawas penggerak, dan juga pelatih guru-guru penggerak ke depannya. Jadi ini adalah komitmen Kemendikbud bahwa jalur karir kepemimpinan untuk menjadi kepala sekolah, pengawas, dan pelatih guru itu akan kami prioritaskan dari grup guru penggerak ini. Dan kami akan berkolaborasi dan bekerja sama dengan semua kepala dinas dan Pemda untuk memastikan ini terjadi. Dan itu suatu hal yang sangat penting, karena tanpa punya kepemimpinan di masing-masing unit pendidikan kita yang baik, yang tugas utamanya bukan administrasi sekolah saja, bukan pelaporan keuangan saja, bukan hanya logistik sekolah saja, tapi kalau kepala-kepala sekolah kita dan pengawas sekolah kita berfokus kepada kualitas pembelajaran, fokus kepada meningkatkan kemampuan masing-masing guru di dalam sekolahnya, barulah transformasi pendidikan akan terjadi. Kepemimpinan adalah segala-galanya di masing-masing unit pendidikan kita. Berikut. Untuk bagian ini saya persilahkan Dirjen GTK, Mas Iwan, silakan untuk melanjutkan. Terima kasih. Terima kasih Mas Menteri. Proses tadi sudah dibicarakan oleh Mas Menteri bahwa kepemimpinannya sangat penting, artinya buat transformasi pendidikan kita. Nah, dalam untuk melakukan pengembangan kepemimpinan ini, kami berkaca dari berbagai macam studi dan tentunya pendekatan andragogi pembelajaran orang dewasa itu, bahwa kita harus lebih fokus kepada on the job learning. Jadi artinya pembelajaran yang relevan, yang kontekstual, sehingga memberi dampak yang sebaik-baiknya. Karena itu proses pendidikan dan penilaian di guru penggerak ini betul-betul berbasis dampak dan bukti. 70% dari komponen yang ada dalam pendidikan guru penggerak itu adalah belajar di tempat kerja dan melakukan refleksi. Jadi apa yang terjadi di lapangan, di sekolah, di kelas, itu adalah sebagai teks yang akan kemudian menjadi bagian dari apa yang dipelajari oleh guru penggerak dengan menguatkan refleksi, umpan balik, dan lain sebagainya. Lalu 20% komponennya itu adalah belajar dari, kalau yang tadi belajar di tempat kerja juga dengan coach atau pendamping, 20% itu dengan umpan balik dari rekan-rekan lain,
lalu kemudian 10% dengan fasilitator dan narasumber. Bagian 10% ini sebenarnya yang sering mendominasi pelatihan-pelatihan guru dan kepala sekolah yang sering kita temui, dan kita sekarang melakukannya dengan lebih mengutamakan kepada pendekatan yang lebih relevan dan kontekstual, sehingga penilaiannya pun juga lebih berpusat kepada bagaimana seorang pemimpin pembelajaran itu bisa meningkatkan hasil belajar murid. Jadi melalui penugasan mandiri, umpan balik dari rekan sejawat, fasilitator, dan kepala sekolah. Jadi kita berkolaborasi bersama-sama. Jadi nggak sendirian, latihannya itu harus betul-betul sesuai dengan konteks yang dihadapi oleh guru-guru penggerak ini. Lanjut.